Sidang rapat anggota RA Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras periode 2022-2023 dengan agenda pengangkatan panitia ad hoc. Dengan ini resmi saya buka. Baiklah, sebelum kita melanjutkan agenda kita, saya akan merekoling peserta sidang yang hadir untuk melihat performa dalam sidang pada hari ini. Saya akan menyebutkan nama dan tolong yang saya sebutkan bisa untuk merespon. Hesti Rahayu, Brigita Rosa Angelina, Rita Moraika, Maria Herlina Septiarini, Martinus Reynaldi, Yohanes Niko, Aloysius Alfaluki, Francisca Hanitriohyuni, saya sendiri, Clara Tiara Kusuma, Rizka Pujananda, Pedro Anggara Gandhi, Antonius Adi, Elsa Manuela, Pius Erinza, Ivo Paristo Gunawan, Cecilia Evi, hadir pimpinan. Katarina Eva, Hadir pimpinan. Yuvena Leo Yundanto, Ardi Pratama, Evi Kristiandari, Nikolaus Nathan Wihandoko, Debrian Romi Jonathan, Dionysius, Rico Fernanda, Devinci Hendrik, Laurencia Estrenita, Agatha Devi. Pasal 9 ayat 4a. Lihat ART. Musyawarah besar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari undangan yang disebar. Dalam agenda ini, anggota yang diundang berjumlah 58 orang, sementara jumlah anggota yang hadir beserta mandat berjumlah 29 orang. Maka forum ini saya nyatakan quorum. Kita melanjutkan agenda kita. Kali ini dari meja pimpinan sidang akan menawarkan rancangan mekanisme untuk agenda kita. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu. Rancangan mekanisme pengangkatan panitia ad hoc. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pengajuan pembahasan pengesahan kriteria. Ketiga, pengajuan dan pembahasan bakal calon. Keempat, kesediaan bakal calon. Kelima, seleksi bakal calon berdasarkan kriteria. Keenam, pengesahan bakal calon menjadi calon. Ketujuh, pemilihan calon. Kedelapan, penetapan. Dan kesembilan adalah penutup. Adalah rancangan mekanisme yang ditawarkan dari meja pimpinan sidang. Apakah disepakati? Jika sepakat, maka dengan ini rancangan mekanisme saya sahkan menjadi mekanisme. Baik, untuk mekanisme yang pertama, pembukaan, tadi sudah kita bersama-sama buka. Jadi mungkin kita lanjutkan saja ke mekanisme yang kedua, yaitu pengajuan, pembahasan, pengesahan kriteria. Untuk yang pertama, kita masuk ke pengajuan. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan kriteria, saya persilahkan. Izin pimpinan, saya ingin mengajukan kriteria. Ya, dipersilahkan. Peserta sidang yang hadir di ruangan ini
Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan kriteria? Dipersilahkan. Sebutkan nama. Nama saya Krisna Evita. Mahasiswa atau mahasiswi yang hadir dalam ruangan sidang pada hari ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan kriteria lagi? Izin pimpinan ingin mengajukan kriteria. Dipersilahkan. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Benny Pusaka Jugino dari Akuntansi Pagi. Peserta yang sudah mengikuti lomba. Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang masih ingin mengajukan kriteria? Apakah sudah cukup? Izin pimpinan, izin memberikan rancang kriteria. Peserta sidang di luar pengurus BEM periode 2022-2023. Terima kasih. Baik, apakah ada yang masih ingin mengajukan kriteria? Dipersilahkan. Mahasiswa atau mahasiswi yang bisa jujur, disiplin dan tanggung jawab. Bisa diulangi? Baik, jika dirasa sudah cukup untuk pengajuan kriteria, kita akan lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ini, saya akan tanyakan kepada pengusul kriteria, mengapa Anda mengajukan kriteria tersebut. Yang pertama, Saudara Stefanus Deo. Mengapa Anda mengajukan kriteria pertama, yaitu peserta yang hadir dalam ruangan sidang? Karena bakal calon yang dipilih adalah mereka yang mengikuti alur sidang, jadi tidak bisa mengambil bakal calon dari luar persidangan. Bisa diulangi pelan-pelan? Karena bakal calon yang dipilih adalah mereka yang Kriteria yang keempat yaitu peserta sidang di luar pengurus BEM periode 2022-2023. Cek, baik, terima kasih pimpinan. Ini kan tadi agendanya pengangkatan panitia ad hoc ya pimpinan ya. Nah, ad hoc ini kan dibentuk agar mendapatkan keadilan gitu. Jadi takutnya kalau yang memimpin nanti pengurus itu nggak adil memilihnya seperti itu, atau bisa dimanipulasi gitu. Maka dari itu kenapa di luar pengurus BEM itu biar adil aja pimpinan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudara Ardi, mengapa Anda mengajukan kriteria yang kelima yaitu mahasiswa-mahasiswi yang bisa jujur, disiplin, dan saya tanyakan ke forum, apakah disepakati rancangan kriteria pertama yang berbunyi peserta yang hadir dalam ruang sidang? Kenapa tidak setuju? Karena capek loh kayak gini. Saya tanyakan sekali lagi, apakah disepakati? Oke, gue potong sebentar. Aku tadi suaranya nggak kedengeran jelas, sepakat atau tidak sih kok dengarnya? Nah, gitu. Maksudnya kalau ada yang tidak itu ngomong
tidak pimpinan gitu. Kalau sepakat sepakat, jadi jangan pimpinannya berasa tadi bingung juga ini sepakat apa enggak gitu kan. Jadi kalau ada yang tidak sepakat tunjuk tangan, tidak sepakat pimpinan gitu ya. Diulang lagi aja. Oke, lanjut. Baik, ada usul dari saudara Yuve bahwa kriteria yang pertama yaitu peserta yang hadir dalam ruang sidang untuk di-drop. Apakah disepakati? Kenapa tidak sepakat? Tes. Karena memang harus peserta itu yang ada di dalam ruangan pimpinan. Tidak mungkin kan diambil dari luar ruangan. Terima kasih. Saya Satpam. Jadi usul konkret dari Bara apa? Karena memang harus peserta itu yang ada di dalam ruang sidang, bukan dari luar ruangan seperti Satpam yang di depan. Terima kasih. Jadi Bara setuju bahwa kriteria ini dilanjutkan, tidak di-drop. Tidak usah di-drop, pimpinan. Baik, ada usul dari saudara Bara untuk kriteria. Belum coy. Pak, mungkin mahasiswa yang hadir dalam ruangan sidang itu kan udah jelas di tanyakan di yang B, yang kedua itu kan peserta yang hadir dalam ruang sidang itu kan sama aja sih, itu ngambil Dipersilakan Bara. Jadi maksud Yuve ini Instruksi apa? interupsi untuk meluruskan, ketua. Itu nama instruksinya apa? Point of clearance. Karena di keputusan Yuve tadi kan harus peserta yang ada dalam ruangan kan. Itu yang memang harus yang dalam ruangan. Kenapa dia menolak? Kan bisa jadi peserta yang bukan dari luar ruangan menjadi pimpinan kan agak aneh. Seperti itu pimpinan. Terima kasih. Baik, bagaimana Yuve? Tapi kan iya benar, peserta yang hadir. Karena tadi Yuve sama Bara ini berdebat, yang satu di drop, yang satu enggak, ya pimpinan sidang gini aja. Oke, karena perdebatan ini cukup alot dan memang di poin 1 dan poin 2 itu sebenarnya intinya sama, cuma bedanya adalah kalau poin 1 itu peserta, poin 2 adalah mahasiswa atau mahasiswi gitu. Jadi saya ambil kesimpulan saja untuk jalan tengahnya bahwa untuk kedua poin ini untuk dijadikan satu menjadi peserta yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang hadir di dalam ruang persidangan. Seperti itu, apa disepakati? Nah, kayak gitu ya, pimpinan. Jadi pimpinan juga harus nyari jalan tengahnya, seperti itu. Terima kasih. Lanjutin, Hani. Baik, karena tadi terjadi perdebatan alot antara saudara Bara dan saudara Yuve, maka dari meja pimpinan sidang akan mengambil jalan tengah, yaitu untuk kedua kriteria 1 dan 2 akan dijadikan menjadi satu kriteria dengan bunyinya yaitu peserta yang merupakan mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam ruang sidang. Apakah disepakati? Saya tanyakan kepada forum, apakah disepakati rancangan kriteria yang kedua, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang
Sebentar, tadi kan udah di drop kan itu. Lanjut aja yang ketiga itu. Baik, saya tanyakan kepada forum. Apakah disepakati rancangan kriteria yang ketiga, yaitu peserta yang sudah mengikuti lomba? Apakah disepakati? Baik, saya tanyakan kepada forum, apakah rancangan kriteria yang keempat, yaitu peserta sidang di luar pengurus BEM periode 2022-2023, apakah disepakati? Baik, saya tanyakan kepada forum, apakah rancangan kriteria yang ketiga, yang kelima, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang bisa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, apakah disepakati? Baik, kenapa tidak sepakat? Oke, baik, terima kasih pimpinan. Jadi untuk rancangan kriteria ini ya, saudara Ardi memberikan tolak ukurnya seperti apa? Mungkin ya, mungkin nanti misalnya calonnya yang terpilih, misalnya yang jadi bakal calon Juve misalnya, terus Tama bisa menilai bahwa Juve ini disiplin, jujur, bertanggung jawab seperti apa? Itu mohon dijawab saudara Tama. Baik, silakan saudara Tama untuk menjawab pertanyaan dari saudara Pedro. Lupakan. Saya tanyakan sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan dirinya untuk menjadi bakal calon panitia ad hoc? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan cara diajukan temannya. Adakah dari teman-teman yang ingin mengajukan temannya untuk menjadi panitia ad hoc? Mengajukan temannya untuk menjadi panitia ad hoc? Oh iya, Eva FI itu. Izin pimpinan, Dipersilakan. saya Bara ingin mengajukan teman saya yang bernama Farel. Ajuin ya, Kok. Ajuin ya. Iyalah, Kak. Baik, saya tanyakan lagi kepada teman-teman, adakah yang ingin mengajukan temannya untuk menjadi panitia ad Izin hoc? pimpinan, apakah bisa menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan Julio dan Yufi juga. Oh, satu saja ya? Oke. Yang lain? Anton. Pimpinan, karena melihat dari persidangan tadi Bara ini cukup aktif dalam mengajukan pendapat dan Saudara Bara, mengapa saudara Bara mengajukan saudara Farel untuk menjadi bakal calon? Oke, sebelumnya terima kasih bagi Capek tapi Baik, selanjutnya saya tanyakan kepada saudara Yuve, mengapa Anda mengajukan saudara Anton untuk menjadi bakal calon? Baik pimpinan, kenapa saya mengajukan saudara Anton? Karena sudah jelas di atas tadi kriteria. atas. Nah, sudah tertera di pemetaan pengesahan ya, pengesahan dalam pemilihan kriteria itu sudah yang A juga sudah termasuk, Anton juga sudah mengikuti anggota sidang. Dan itu. Selanjutnya tanyakan kepada saudari X Vita.
Jadi di sini saya akan tanyakan kepada para bakal calon yang tadi sudah diajukan oleh temannya, apakah kalian bersedia atau tidak menjadi bakal calon? Jadi yang pertama saya tanyakan kepada saudara Bara, apakah Anda bersedia untuk menjadi bakal calon panitia ad hoc? Baik, terima kasih yang pimpinan. Ya, dipersilakan. Kalau ditanya untuk ketersediaan bakal calon, saya hanya ingin menanggapi keinginan Bapak Pedro untuk mengajukan saya sebagai bakal calon. Jadi kamu setuju atau tidak? Saya bersedia. Baik, selanjutnya saya tanyakan kepada saudara Farel, apakah Anda bersedia menjadi bakal calon panitia ad hoc? Jadi mekanisme kesediaan bakal calon tadi kita sudah mendapat 4 bakal calon. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme seleksi bakal calon berdasarkan kriteria. Di sini saya akan menanyakan kepada seluruh bakal calon dan melakukan seleksi berdasarkan seleksi yang telah disepakati bersama tadi. Yang pertama, Saudara Bara. Apakah Saudara Bara merupakan mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam ruang sidang? Apakah Saudara Bara adalah peserta yang sudah mengikuti lomba? Apakah Saudara Bara adalah peserta sidang di luar pengurus BEM periode 2022-2023? Baik, selanjutnya yaitu Saudara Farel. Apakah Baik, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pengesahan bakal calon menjadi calon. Di mekanisme ini saya akan mengesahkan setiap bakal calon menjadi calon. Dengan ini, Saudara Bara saya sahkan menjadi calon. Dengan ini, Saudara Farel saya sahkan menjadi calon. Dengan ini, Saudara Romi saya sahkan menjadi calon. Dengan ini, Saudara Yuve saya sahkan menjadi calon. Baik, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pemilihan calon. Jadi di mekanisme ini saya tawarkan untuk cara pemilihannya. Apakah menggunakan sistem lobby atau sistem voting? Voting. Izin pimpinan. Izin saya usul gunakan sistem lobby pimpinan. Kenapa demikian? Karena ini kan calonnya 4 ya pimpinan, yang dipilih 3 kan. Menurut saya mungkin bisa dari keempat ini ada yang rendah hati untuk mengalah pada 3 temannya seperti itu. Maka dari itu juga menggunakan sistem lobby ini lebih cepat, tidak banyak memakan waktu pimpinan. Terima kasih. Baik, saya tanyakan kepada forum, ada usulan dari Saudara Pedro untuk pemilihan calon ini dilakukan secara lobby. Apakah disepakati? Baik, karena tadi kita sudah sepakat untuk menggunakan sistem lobby, saya undang keempat calon untuk maju ke hadapan
sidang. Saudara Bara, Saudara Farel, Saudara Romi, dan Saudara Yuve. Izin pimpinan. Dipersilahkan. Izin ya Andi ya. Jadi kalau menggunakan sistem lobby ini berarti yang mereka berempat ini diberikan waktu. Nah waktunya itu kesepakatan peserta semua gitu. Nah ditanyain kepada peserta kira-kira waktu untuk lobbynya sepakat berapa detik, berapa menit, berapa puluh menit, gitu, berapa jam terserah gitu ya. Sesuai kesepakatan teman-teman peserta gitu. Nah nanti kalau udah misalnya waktunya 2 menit misalnya, mereka berempat disuruh keluar ruangan, terus mendiskusikan siapa yang menjadi ketua sidang, siapa menjadi sekretaris sidang, siapa menjadi anggota sidang, siapa yang tidak terpilih. Nanti salah satu menyampaikan seperti itu. Terima kasih pimpinan. Baik, para calon dipersilakan untuk menepi. Baik, saya tanyakan kepada forum sesuai tadi sistem lobby yang kita sepakati. Kepada para calon, kita akan beri waktu berapa lama untuk melakukan lobby. Dari Saudara Bayu ada usul untuk melakukan sistem lobby selama 1 menit. Apakah disepakati? Baik, karena sudah disepakati oleh forum, maka dipersilakan kepada para calon untuk berdiskusi di luar ruangan mengenai siapa yang akan menjadi pimpinan sidang, sekretaris sidang, dan anggota sidang. Dipersilakan. Baik, karena para calon sudah melakukan diskusi dan sudah melakukan lobby, saya persilahkan satu perwakilan untuk menjelaskan kepada forum bagaimana hasil diskusi kalian. Izin pimpinan. Dipersilakan. Dari di luar kami rembukan untuk siapa yang akan memimpin sidang dan siapa yang turun. Aku yang turun, yang lain memimpin. Kenapa saya yang turun? Karena saya sudah pernah mengakui seperti ini. Jadi ya, untuk teman-teman yang belum pernah saja. Itu. Terima kasih. Baik. Kalau begitu saya minta satu perwakilan lagi untuk menjelaskan kepada forum siapa yang akan menjadi pimpinan sidang, siapa yang menjadi sekretaris sidang, dan siapa yang menjadi anggota sidang. Baik, terima kasih atas waktunya pimpinan. Di sini saya akan menjelaskan siapa yang akan menjadi pimpinan, siapa yang akan menjadi sekretaris, dan siapa yang akan menjadi anggota. Yang akan menjadi pimpinan sidang adalah saya sendiri, dan yang akan menjadi sekretaris adalah teman saya Farel, dan yang menjadi anggotanya adalah teman saya Romi. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para calon. Sekarang saya persilahkan kepada para calon untuk duduk ke tempat masing-masing. Silakan beri tepuk tangan. Maaf, canda. Baik, sudah terpilih 3 calon.
yaitu Saudara Bara sebagai pimpinan sidang, Saudara Farel sebagai sekretaris sidang, dan Saudara Romi sebagai anggota sidang. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme penetapan. Rancangan ketetapan rapat anggota RA Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Gentiaras Bandar Lampung periode 2022-2023 nomor 01-RA-03-2023 tentang pengangkatan panitia ad hoc. Apakah disepakati? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras periode 2022-2023 setelah menimbang poin 1 bahwa demi terciptanya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, maka perlu dipilih dan diangkat suatu panitia ad hoc untuk memimpin jalannya persidangan. Apakah disepakati? Poin 2, bahwa demi memperlancar keberlangsungan kegiatan Diklat Pimas, maka dipandang perlu dibentuk panitia ad hoc. Apakah disepakati? Poin ketiga, bahwa panitia ad hoc sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan poin 1 perlu ditetapkan dalam suatu ketetapan. Apakah disepakati? Apakah ada yang ingin menambahkan poin di poin menimbang? Selanjutnya mengingat ART bab 5 pasal 15 yang berbunyi, saya minta kepada anggota sidang saya untuk membacakan bunyi dari ART bab 5 pasal 15. Nanti ya. ART bab 5 pasal 15 pembentukan panitia ad hoc. 1. Panitia ad hoc adalah panitia yang dibentuk dari anggota dan oleh anggota yang bertugas untuk memfasilitasi rapat secara independen, baik merumuskan kriteria maupun menetapkan kebijakan. 2. Panitia ad hoc yang terdiri dari ketua ad hoc, sekretaris ad hoc, dan anggota ad hoc. Ketiga, panitia ad hoc yang terpilih wajib menyelenggarakan rapat yang disebut rapat ad hoc. Keempat, ketetapan yang disahkan oleh panitia ad hoc bersifat mutlak. Baik, apakah disepakati dari poin mengingat? Apakah ada yang ingin menambahkan poin di poin mengingat? Kurang satu suara. Apakah ada yang ingin menambahkan poin di poin mengingat? Cukup. Baik, selanjutnya memperhatikan usul dan saran yang disampaikan dalam sidang rapat anggota RA BEM STIE Gentiaras Bandar Lampung periode 2022-2023 pada tanggal 25 Maret 2023. Apakah disepakati? Apakah ada yang ingin menambahkan di poin memperhatikan?
Memutuskan, menetapkan ketetapan rapat anggota tentang pengangkatan panitia ad hoc Diklat Timas 2023. Pasal 1, mengangkat panitia ad hoc diklat yaitu Saudara Bara. Apakah bisa disebutkan nama lengkapnya? Saudara Dionisius sebagai Ketua Sidang. Baik, saya ulangi. Menetapkan ketetapan rapat anggota tentang pengangkatan panitia ad hoc Diklat Timas 2023. Pasal 1, mengangkat panitia ad hoc diklat yaitu Dionisius sebagai Ketua Sidang, Nathaniel Farelzola sebagai Sekretaris Sidang, Debrian Romi sebagai anggota sidang. Apakah disepakati? Pasal 2, menetapkan tugas panitia ad hoc untuk mengangkat dan menetapkan panitia inti Diklat Timas 2023. Apakah disepakati? Pasal 3, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam ketetapan ini, maka ketetapan ini dapat ditinjau kembali. Apakah disepakati? Sepakat. Pasal 4, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apakah disepakati? Sepakat. Apakah ada yang ingin menambahkan di poin menetapkan? Cukup. Dengan ini, rancangan ketetapan rapat anggota RA Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Gentiaras Bandar Lampung periode 2022-2023 nomor 01-RA-03-2023 tentang pengangkatan panitia ad hoc. Dengan ini resmi saya sahkan menjadi ketetapan. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Sidang rapat anggota RA Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Gentiaras Bandar Lampung periode 2022-2023. Hesti Rahayu sebagai Sekretaris Sidang ditandatangani. Saya ulangi, sidang rapat anggota RA Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Gentiaras Bandar Lampung periode 2022-2023. Clara Tiara Kusuma, Sekretaris Sidang ditandatangani. Francisca Hani, Ketua Sidang ditandatangani. Hesti Rahayu, anggota sidang ditandatangani. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang rapat anggota RA
Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras periode 2022-2023 dengan agenda pengangkatan panitia ad hoc. Dengan ini resmi saya tutup. Baik, saya undang kepada panitia ad hoc terpilih untuk maju ke depan meja sidang untuk penyerahan palu sidang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini palu sidang saya serahkan kepada panitia ad hoc terpilih.